Oke, hai Andri sini. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda update seputar Facebook ya. Jadi teman-teman pasti udah banyak yang nunggu ya tentang apa sih update Facebook Ad bulan ini, dan banyak sekali DM yang masuk, pesan yang masuk, pesan Facebook yang masuk, Instagram yang masuk, email yang masuk, bahkan ada juga langsung nelpon ya teman-teman ya. Banyak sekali yang ingin tahu update-nya ya. Apalagi sekarang ternyata di tanggal 26 yang lalu ya, tanggal 26 April lalu sudah rilis update iOS ya, pengguna Apple ya. Nanti saya akan jelaskan update-nya, dan ini bisa menjadi perbaikan kita ya, atau update kita ya, agar nanti ketika kita ngiklan ya, performa iklan kita semakin bagus ya. Oke, sebelum saya akan berikan update-nya itu ya, kemarin saya di tanggal, nah ini saya tunjukkan ya, di tanggal berapa kemarin ya, di hari Selasa ya, tanggal 27. Nah ini saya berdiskusi sama timnya Facebook, namanya Mbak Desi ya, Mbak Desi Aseno ya. Kemarin saya ngobrol panjang ya tentang Facebook ya. Ternyata banyak sekali ya insight-insight yang luar biasa banget ya, dan mungkin nanti saya akan buatkan videonya khusus aja ya. Jadi banyak sekali, misalnya iklan tentang traffic, iklan tentang video, tentang konversi ya, banyak sekali ya. So, saya aja ngobrol ya via telepon itu sampai 1 jaman ya. Dan itu juga beliau itu ya, Mbak Desi ini melihat akun saya dari dalam ya, hebat banget ya. Ya wajar ya, karena orang dalam ya, jadi bisa tahu ini Mas ya bagusnya kayak gini ya. Jadi kemarin aja direkomendasikannya, Mas pakai ini aja trafiknya, dan ternyata luar biasa banget ya. Ini saya tunjukkan aja ya, luar biasa banget nih ya, saya tunjukkan aja. Konversinya gede banget ya, padahal kemarin belum ya. Nah ini ya, hari ini aja konversinya aja udah 12 ya, siang ini ya, 4 juta nih, saya udah dapat 4 juta biaya iklan hanya dengan 600.000. Nah ini nih luar biasa kan ya. Padahal diubahnya sedikit ya, Mas pakai ini aja, ini akan konversinya akan keren banget ya. Nah ini sebelumnya saya pakai yang konversi ini nih, ternyata nggak keren ya, kurang keren nih. Saya pakai ini, ternyata pas dicoba, Mas pakai ini aja, wah keren banget ya, hanya dengan budget yang kecil ya. Kemudian saya dapat income 4 juta lebih ya, baru siang ini. Dan kita pakai gunakan rules ya, jangan lupa pakai rules, itu penting banget agar kita nggak boncos. Nah ini contohnya, matikan jika cost per purchase lebih dari 100.000 ya, karena produk saya kurang lebih 300.000 ya, 300.000-an. Jadi saya anggap dari 300.000 itu 3 yang beli, 1 yang transfer. Kalau 1 yang transfer saya balik modal, tapi kalau ada 2 yang transfer saya untung, tapi kalau cuma 1 saya balik modal. Kalau nggak ada yang transfer ya rugi ya, itulah bisnis ya. Tapi minimal kita udah ada rule-nya. Jadi saya buat rule-nya cost per result-nya ini 100.000 per cost result. Jadi kalau misalnya ini di atas 100.000 maka mati secara otomatis. Kalau 100.000 berarti ya cuma ada 3 yang beli ya, artinya ini akan mati artinya ya. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan lebih lengkapnya nanti ya. Oke, kita kembali lagi untuk update seputar iOS. Nah ini teman-teman ya, iOS. Oke, sebelum saya lanjut ya, saya akan berikan perubahan iOS. Sebelum saya lanjut, apa sih perubahan iOS itu? Maksudnya gini teman-teman ya. Untuk pengguna iOS ini, update ini sangat berpengaruh khusus untuk market internasional ya. Kemarin saya ngobrol ya, market internasional dan market US itu berpengaruh banget. Apa maksudnya Mas? Jadi khusus pengguna iOS Apple ya, seperti laptop ini nih Apple ya. Jadi si Apple ini boleh mengizinkan di track atau tidak, ditandai atau tidak ya. Nah kalau teman-teman menggunakan Pixel ya, mungkin teman-teman tahu ya, Pixel itu kan ada event ya. Saya tunjukkan aja ya, biar teman-teman nggak bingung apa sih Mas Pixel ya, apa itu event ya. Nah ini ya, ini untuk teman-teman yang udah pakai Pixel ya. Kalau teman-teman nggak pakai Pixel pasti bingung ya, Nah di sini ada yang namanya event. Jadi ketika kita membuat ini ya, ketika katakanlah kita buat ya Pixel ya,
Nah, misalnya contoh aja ya, contoh pixel gitu ya. Nah, ketika continue. Nah, dari ini kan kita diminta untuk membuat atau menggunakan pixel kan. Nah, ini event. Nah, di sini ada event. Nah, ini nih event nih. Nih, ada view content, search ya, add to cart, purchase dan sebagainya ya. Nah, kalau pengguna iOS ini mempunyai hak ya, atau mempunyai hak untuk bisa di-track atau tidak. Gitu pengguna iOS. Tapi kalau pengguna Windows gimana, Mas? Kalau pengguna Windows enggak, teman-teman ya. Kalau pengguna Windows enggak. Jadi yang sangat berpengaruh itu pengguna iOS. Nah, pengguna iOS ini adalah Apple. Dan yang paling banyak yang menggunakan Apple sama iOS ini adalah market US ya, seperti Amerika, seperti ya internasional. Kalau di Indonesia ada tapi sedikit banget ya dibandingkan dengan iOS ya. Jadi kalau di Indonesia ini ya, walaupun teman-teman nggak pakai juga ya, tapi nggak terlalu berpengaruh. Walaupun ada tapi nggak terlalu berpengaruh ya. Kemarin saya ngobrol sama Mbak Desinya ya, kayak gitu ya. Jadi kalau market Indonesia enggak, tapi kalau teman-teman ingin lebih aman ya, memang disarankan untuk melakukan beberapa hal agar nanti bisa kelacak juga. Nah, Mas, kalau misalnya pengguna iOS ini tidak mengizinkan untuk men-track, lalu solusinya gimana? Yes, solusinya adalah melakukan pendekatannya. Nah, apa itu pendekatannya? Nah, ada dua yang disiapkan atau dilakukan ya. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah verifikasi domain. Nah, jadi teman-teman ya, kan pixel ini kan untuk kode ditanamkan domain atau yang lainnya ya. Jadi maka harus verifikasi domain. Itu yang penting ya. Kalau misalnya kita verifikasi domain, maka domainnya itu yang pertama ke-track sama AB, kedua juga bisa kelacak sama AB. Ya, track sama lacak sama ya. Nah, yang kedua adalah pilih 8 event prioritas, teman-teman ya. Jadi di Facebook menyuruh untuk memilih 8 event prioritas. Nanti saya akan tunjukkan ya. Oke, kenapa harus dilakukan ya? Apakah dengan melakukan hal ini tetap bisa dilacak iOS? Enggak, teman-teman. Ya, enggak. Tapi minimal, nah ini ya, minimal kita bisa melakukan pendekatannya ya. Itu yang disarankan oleh Abby ya, teman-teman ya. Ini yang disarankan oleh Abby ya, khusus untuk market Indonesia. Kalau market luar negeri wajib, teman-teman ya, wajib. Karena kenapa? Ya, pengguna luar negeri itu iOS kebanyakan mereka pakai Apple ya daripada Windows. Ya, jadi kalau misalnya market Indonesia disarankan untuk menggunakan, kalaupun enggak apa-apa, tapi mending disarankan ya agar lebih aman. Jadi nanti kalau misalnya iklan kita muncul kepada pengguna iOS, kita bisa lacak, minimal kita melakukan pendekatan. Walaupun si pengguna iOS juga menblok ya, misalnya memblok, karena mereka karena pengguna iOS ini boleh melacak atau tidak ya, kayak gitu. Nah, ini nih teman-teman ya perubahannya ya, saya tunjukkan ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, di sini ada yang gini loh, teman-teman ya, saya tunjukkan ya. Nah, jadi kalau misalnya gini contoh ya, konversi. Nah, ini ya, saya tunjukkan konversi aja ya. Nah, di sini nih ada yang tanda 2 ini nih, tanda 2 ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. The result may not include conversion. Nah, result ini, hasil ini bisa jadi tidak termasuk include. Nah, tidak termasuk konversi from people who opting out on tracking on iOS 14. Nah, ini artinya bisa jadi ya yang purchase ini ya tidak dilacak ya, bisa jadi ya. Misalnya katakanlah yang ini 2, bisa jadi saya dapat 3 yang beli ya. Yang satunya kenapa nggak dilacak? Karena teman-teman bisa lihat ya. Ini bisa jadi who are opting out, jadi tidak di track ya di iOS 14. Jadi si pengguna iOS 14 ini mengizinkan untuk tidak di track. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi Facebook hanya melakukan pendekatannya ya. Mas, bisa nggak tetap dilacak? Nah, ini yang masih diperjuangkan oleh sama Facebook ya. Nanti kalau ada info terbaru nanti saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi teman-teman, nah ini data ini bisa jadi memang data kebanyakan itu dari Windows, teman-teman. Ya, saya mentarget market Indonesia, otomatis kalau market Indonesia teman-teman ya,
apa ya, karena penggunanya lebih banyak Windows ya, otomatis di iOS-nya sedikit. Jadi nah ini teman-teman bisa lihat ya, the result may not include conversion from people who have opted out on tracking on iOS 14. In some case, statistical modeling may not use to account from some conversions. Ya, ada yang tahu ya artinya ya minimal kayak gitu teman-teman ya, minimal jadi di iOS intinya yang pengguna iOS yang mengizinkan tidak dilacak atau tidak. Nah, Facebook memberitahu bisa jadi ya yang angka 2 ini sebenarnya 3 ya, tapi karena si yang satu ini adalah pengguna iOS mengizinkan atau tidak mengizinkan, maka secara otomatis Facebook hanya memberikan angka 2. Nah, lalu gimana cara ngeceknya? Cek aja di CS Anda ataupun di jualan Anda ya, data penjualan. Oke, ya. Jadi lalu solusinya apa, Mas? Ya, solusinya gini, teman-teman. Yang pertama ada verifikasi domain. Itu yang pertama. Nah, gimana Mas cara verifikasi domain? Nah, ini saya sudah buatkan videonya ya, teman-teman pergi aja ke YouTube ya, Nah, ini ketik aja ya, misalnya cara verifikasi ya domain di Facebook. Nah, ini ya. Nah, ini ada video saya ya, ini mendominasi ya. Nah, ini ada 2 ini. Nah, ini saya demokan bagaimana cara verifikasi domain di sini ya 1 bulan lalu. Dan yang kedua adalah verifikasi domain biar nggak campaign ya. Nah, ini silakan ditonton aja. Kalaupun teman-teman bingung, boleh deh komen di bawah, nanti saya buatkan videonya khusus, karena untuk verifikasi domain ini ada 3 teman-teman ya. Ada 3 cara ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Oke ya. Nah, ini. Jadi ada 3 cara. Yang pertama pakai HTML, yang kedua pakai DSN ya, yang ketiga itu pakai header ya, kayak gitu ya. Nah, ini kita lihatin sini. Nah, ini kebetulan saya udah verifikasi, tapi nanti kalau teman-teman mau demonya sekali lagi, boleh deh nanti saya buatkan videonya. Nah, ini saya kebetulan udah ya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ya, sudah saya verifikasi. Nah, misalnya kalau Anda mau verifikasi kayak gini ya, misalnya misalnya contoh ya. Nah, ini add domain misalnya. Nah, ini ada 3 meta tag, HTML sama DSL ya. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada ya matiin aja ya, atau remove. Oke, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah Anda verifikasi, nah ini ya, maka selanjutnya adalah pilih 8 prioritas event. Nah, ini disarankan oleh tim Facebook ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol, terus apa yang saya lakukan nih, Mbak? Ya, selanjutnya adalah disarankan untuk memilih prioritas event. Kenapa? Karena kan tidak di track ya. Jadi otomatis minimal mereka di track melalui FB ya, kayak gitu. Nah, ini saya rencana akan ngobrol lagi tanggal 24 Mei ya. Jadi ya alhamdulillah banget ya, ada ibarat asisten yang bikin kita nanti ada info terbaru bisa saya share ya, kayak gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi dikasih tahu nih about aggregate event and measure. Nanti linknya saya kasih di bawah ya, di description ya, di YouTube. Jadi teman dibaca aja ya. Nah, nanti untuk video lengkapnya part 2 ya, nanti saya akan kirimkan part 2. Ini juga saya masih proses ini gimana caranya agar nanti ketika saya sudah melakukan dan berhasil baru saya akan kirimkan ke teman. Ini karena masih baru ya, masih tanggal 26 baru rilis, dan tentunya nanti saya akan berikan ke teman-teman ya. Untuk itu kalau teman-teman ingin dapat video selanjutnya, silakan subscribe ya agar nggak lupa ya. Oke, nah ini teman-teman, jadi peristiwa pengukuran agregat Facebook adalah protokol pengukuran web dari pengguna iOS. Nah, ini ya. Jadi pengukuran peristiwa agregat membatasi domain hingga 8 peristiwa. Nah, jadi teman-teman memilih 8 peristiwa. Ya, nah jadi misalnya Anda milih peristiwa pixel A, B, C, peristiwa dihitung dari 3 sampai 8 peristiwa. Nah, gitu ya. Nah, ini ada panduannya teman-teman ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman bingung nanti saya akan demokan ya ke teman-teman ya. Nah, ini cara konfigurasi ya. Nah, ini cara memverifikasi domain ya. Nah, ini banyak banget ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini konfigurasi peristiwa, kemudian ini. Nah, ini ada caranya ya, buka pengolah, kemudian pilih ya, kemudian verifikasi, kemudian edit peristiwa,
konfirmasi khusus, nama peristiwa ya, pilih ya. Nah, ini pilih ya. Ulangi 8 sampai 11 dan seterusnya, klik selesai dan selesai konfirmasi ya. Nanti saya akan buatkan video khususnya di part 2 ya. Untuk itu kalau teman-teman belum subscribe, kalian subscribe agar nggak ketinggalan infonya ya. Nanti saya akan buatkan video khususnya. Oke, seperti itu update-nya ya teman-teman, update-nya. Jadi nanti teman-teman kalau ada info update terbaru juga saya akan infokan ke teman-teman ya. Dan juga banyak banget info update-update dari Facebook-nya ya, seperti traffic ads, video ads, kemudian satu lagi leads ya. Nanti saya akan berikan ke Anda ya. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi saya akan berikan ya update-update terbaru untuk Anda ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk info terbarunya. Kalau Anda butuh bantuan atau kebingungan, boleh komen di bawah, nanti saya akan coba membantu Anda ya. Dan jangan lupa di part 2 nanti saya akan kirimkan, saya akan rilis panduannya ya. Nah, untuk part 1 silakan ditonton aja cara verifikasi domain atau klik aja link di bawah, nanti saya akan tambahkan link description-nya ya, agar nanti Anda bisa memverifikasi domain. Kemudian setelah memverifikasi domain, kita harus membeli 8 event dari Facebook. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.